Direktur Utama melalui satu lembaga asesmen center dari Universitas Indonesia, dan sudah lewat separuh perjalanan. Ketika sudah mengerucut itu dinilai ternyata tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus untuk jabatan Direktur Utama, sehingga tidak ada yang bisa diwawancarai lebih lanjut, mencari 3 besar untuk diwawancarai oleh menteri, kemudian dipilih 1. Tapi belum sampai ke situ sudah dinyatakan tidak ada yang lulus, dan tadi sudah diumumkan oleh Sekjen, oleh Kesekjenan, bahwa rekrutmen Direktur Utama PT Bakti dinyatakan tidak ada yang lulus, dan karenanya akan ada pengumuman lebih lanjut ini dari Pak Hari sebagai Dirjen Pembinaan Sumber Daya Manusia, tentang apa yang akan dilakukan berikutnya, karena tidak ada yang lulus. Terima kasih, Pak. Panitia seleksi pengisian jabatan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disebut dengan Bakti ini telah melaksanakan kegiatan seleksi secara terbuka sejak tanggal 11 April tahun 2023. Seleksi terbuka ini dimulai dari kegiatan pengumuman, terus kemudian penerimaan berkas para peserta secara online, kemudian juga dilanjutkan seleksi administrasi untuk persyaratan peserta, dilanjutkan juga penulisan makalah dan tes asesmen untuk profil perilaku dan kompetensi yang dimiliki masing-masing peserta. Pada tahap awal seleksi, Pansel menerima 23 pendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka di Rut Bakti. Dari hasil seleksi administrasi diterima 15 peserta yang mengirimkan persyaratan berkasnya secara lengkap. Pada tahapan seleksi penulisan makalah, ada 12 peserta yang dinyatakan lolos dan mengikuti tahap asesmen. Nama-nama peserta telah diumumkan secara terbuka di website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hari ini tanggal 26 Mei 2023 sesuai dengan jadwal kegiatan seleksi diumumkan hasil tahapan asesmen terhadap profil perilaku, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi tambahan sesuai dengan kebutuhan profil dari Dirut Bakti. Berdasarkan hasil penilaian tahap asesmen pada pengisian jabatan Direktur Utama Bakti, maka panitia seleksi memutuskan bahwa 12 peserta yang mengikuti tahapan seleksi asesmen ini tidak ada yang memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh peserta yang mengikuti seleksi tahapan asesmen ini dinyatakan tidak lulus. Sehubungan dengan hal tersebut, panitia seleksi akan melaksanakan seleksi terbuka yang akan diulang lagi, yang waktunya akan ditentukan kemudian. Kami membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk bisa mengikuti seleksi jabatan Direktur Utama Bakti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian, terima kasih. Saudara, demikian pengumuman. Jadi intinya
Proses seleksi yang sudah berjalan dinyatakan berhenti sampai di sini karena tidak ada yang memenuhi syarat kompetensi, sehingga dinyatakan semuanya tidak lulus untuk menjadi Dirut Bakti. Dan kini kami membuka lagi pendaftaran untuk mencari lagi Dirut yang bisa memenuhi syarat untuk institusi yang sebesar Bakti ini. Karena itu di kisaran lebih dari 60% anggaran Kemenkominfo itu dikelola atau berkaitan dengan Bakti, sehingga memang harus hati-hati. Nah, saudara, tugas Presiden kepada saya selaku Menteri, PLT Menteri Kominfo, melanjutkan proyek menara BTS 4G ini, karena itu merupakan bagian pelayanan terhadap masyarakat guna kesejahteraan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang dengan fasilitas komunikasi yang memadai. Ini maksudnya apa? Pemerintah melalui Kominfo harus tetap membuka dan menyebarluaskan akses telekomunikasi dan informasi kepada ribuan desa yang telah dirintis sejak tahun 2026. Saudara, saya mengundang para profesional, para ahli yang telah memenuhi syarat nanti yang akan diumumkan oleh Kesekjenan Kemenkominfo untuk turut mendaftar menjadi direktur utama di PT Bakti ini, ya. Nggak usah takut karena tidak akan dikait-kaitkan dan dilibatkan secara hukum tentu saja dengan kasus yang sekarang sedang berlangsung. Karena hukum itu pertanggungjawaban pelaku langsung, bukan penggantinya lalu diseret-seret. Justru para penggantinya diharapkan bisa turut membantu untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakti ini. Sekian dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selama pendaftaran Dirut Bakti ini, yang jadi Dirut Baktinya siapa ya Pak? Yang menjadi PLT Dirut Bakti sekarang adalah Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal Kemenkominfo, Bapak Arif Trihardianto, ya. Arif Trihardiono sebagai Direktur PLT Direktur Utama. Sana. Ya, kamu, saudara. Iya, Pak, dengan tidak adanya lolos Dirut Bakti ini, bagaimana proyek Bakti selanjutnya? Apakah kan bulan depan ada peluncuran satelit yang paling dekat, Pak? Nasibnya bagaimana? Dan nanti bakal dinakodai sama siapa, Pak? Apakah sama Bapak atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, itu tadi PLT, kan ada PLT-nya. PLT-nya namanya Arif Trihardiono, ya. Arif Trihardiono, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo yang baru. Artinya satelitnya apakah tetap diluncurkan atau bagaimana Pak? Atau ditunda? Iya, tetap diusahakan untuk dilanjutkan. Semua sekarang lagi dipelajari kontrak-kontraknya, masalah-masalahnya agar itu berlanjut. Instruksi Presiden itu agar itu dilanjutkan, tidak boleh macet, gitu ya. Karena itu diperlukan oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga akan sangat banyak dikontribusi oleh selesainya menara BTS 4G yang sudah diprogramkan ini. Cukup ya, cukup. Makasih.
Baik pemirsa, tadi kita simak bersama keterangan dari Bapak Mahfud MD terkait bagaimana seleksi di Dirut Bakti Kominfo yang sebenarnya sudah dimulai dari April 2023 dan kita tahu sendiri Dirut yang sebelumnya menjadi tersangka di Januari, dan beberapa poin yang kita dapati tadi adalah terkait bagaimana 12 calon yang tidak ada yang lulus seleksi di Dirut Bakti Kominfo, dan seleksi ini akhirnya dibuka lagi, dan kita tahu bahwa juga proyek BTS 4G akan terus dilanjutkan, dan untuk sementara PLT Dirut Bakti adalah Irjen Kemenkominfo Arif Tri Hadiono, dan proyek Bakti Kominfo akan dilanjutkan sesuai arahan Presiden.